Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita kisah janda perawan, di mana di episode sebelumnya Raska mengatakan bahwa dia akan menuruti apa yang diamanahkan oleh Randy, yaitu untuk menjaga istrinya yang bernama Nella. Nah, bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Ditonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Episode 19, Miranda. Sementara itu, Randy kembali siuman dan menoleh ke arah mamanya yang sedang duduk di kursi sebelah tempat tidurnya. Ambar pun menatap putranya yang masih terbaring lemah dengan wajah dan seluruh tubuhnya begitu pucat pasi, membuat hatinya terasa begitu pilu. "Ma," ucap Randy dengan lirih. "Iya sayang, Mama di sini," sahut Ambar sambil menggenggam tangan putranya itu. "Mama udah dengar dari Raska kan apa yang Randy inginkan?" tanya Randy. "Iya," sahut Ambar sambil menganggukkan kepalanya dan tak tahan buliran bening di pelupuk matanya mulai menetes. "Tolong beri pengertian sama Nella ya Ma, yakinkan dia untuk bisa menerima kehadiran Raska di hidupnya," ujar Randy. Wanita parubaya itu hanya menganggukkan kepala sambil terus menitikkan air matanya, tak kuat lagi untuk berucap sepatah kata pun. "Sebelum Randy pergi, Randy mau minta satu hal lagi sama Mama," ucap Randy yang membuat Ambar tersenyum tipis. "Kamu gak boleh bilang gitu, Ren. Kamu gak akan pergi kemanapun. Kamu harus tetap bertahan. Kamu jangan tega dong sama Mama. Mama jadi sendirian. Mama gak punya siapa-siapa lagi," ucap Ambar sambil terisak-isak. Randy mengangkat tangannya perlahan dan mengusap air mata yang menetes di pipi mamanya. Ia hanya tersenyum dan mengecup jemari wanita parubaya itu yang selama ini telah melahirkan dan membesarkannya penuh cinta dan kasih sayang. "Mama gak sendirian, kan ada Nella dan juga Biningsih yang akan menemani Mama. Dan sekarang ada Raska yang akan menggantikan posisi aku untuk menjaga kalian," ujar Randy. Dalam hati wanita itu cukup terenyuh saat mendengar ucapan anaknya itu. Ternyata ia tak hanya membebankan Nella pada sahabatnya itu, melainkan juga dirinya yang memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Terlebih ia pun sedang mengurus surat perceraian dengan suaminya. "Ma, tolong panggil Papa buat temuin aku di sini," cinta Randy yang membuat tangis wanita itu menjadi terhenti. "Buat apa, Ren? Mama gak sudi melihat wajah iblis itu lagi," tegas Ambar. "Tolong Ma, suruh Papa kesini. Ini untuk yang terakhir kalinya. Walaupun aku tahu seperti apa busuknya Papa sekarang, tapi aku juga sadar bagaimanapun dia itu tetap papaku," ucap Randy. Ambar masih sangat kecewa dengan suaminya yang gemar bermain perempuan, sehingga karena itulah ia menjadi sangat muak mempertahankan rumah tangganya dengan pria seperti Adia. Pria itu meski usianya yang tak lagi muda, memang masih memiliki pesona yang menawan dan masih sangat gagah, sehingga dengan mudah bisa menarik para gadis bayaran manapun. Bahkan semua itu ia lakukan secara terang-terangan di rumahnya, membuat Ambar memilih pindah ke luar negeri untuk mengembangkan bisnisnya di sana. Sedangkan Randy memilih untuk membeli rumah yang jauh dari Adia, agar terhindar dari rasa malu yang telah dilakukan papanya itu. Bahkan Adia juga pernah tak segan-segan melecehkan Ningsih, membuat wanita itu sangat ketakutan. Namun beruntung saat akan diruda paksa, Randy tiba di rumah tepat waktu sehingga ia dapat menyelamatkan Ningsih dari jerat nafsu majikannya itu. Semua asisten rumah tangga di rumah itu hampir semuanya selalu mendapatkan pelecehan dari Adia. Bahkan satu di antara mereka ada yang pernah sampai dihamilinya. Tapi pria tua itu meminta wanita yang telah dihamilinya untuk menggugurkan kandungannya. Mengetahui hal mengerikan itu, banyak yang tidak bertahan bekerja bersamanya, membuat pria tua itu sulit mendapatkan kembali asisten rumah tangga. Sedangkan setelah kejadian itu, Ningsih diberi kepercayaan untuk menjadi asisten pribadinya Randy, sehingga ia berada di bawah tanggung jawab Randy dan tak lagi memiliki urusan apapun dengan Adia. "Tapi Ren, Papa kamu itu kan sudah berbuat jahat sama kita. Mama benar-benar gak sudi lihat dia lagi," ucap Ambar. "Mah, kali ini aku mohon banget, aku mau pergi dengan tenang," ucap Randy kembali dengan sorot mata yang penuh permohonan, membuat Ambar tidak tega untuk menolak keinginannya itu. Sesaat Ambar terdiam seraya menghela nafas, kemudian ia berkata, "Ya, baiklah."
Meski hatinya terasa begitu berat, ia mau tak mau harus mengikuti permintaan anaknya itu. Mengingat kondisi putranya saat ini seperti sebuah pertanda akan kepergiannya yang begitu cepat, membuat ia harus menepis segala amarah dan kekecewaannya pada suaminya itu. Dengan raut wajah yang datar, Ambar melangkah keluar ruangan membuat Ningsih tampak bingung dengan keadaan majikannya itu. "Nyonya, ada apa?" tanya Ningsih. "Randy minta saya untuk panggil papanya kemari, Bi," sahut Ambar yang membuat mata Ningsih melebar. "Tapi gak apa-apa, Bi. Anggap aja ini pertemuan yang terakhir kali saya dengan pria sialan itu," sambung Ambar kemudian kembali berkata, "Bibi di sini aja ya, temenin Randy. Dan sebentar lagi juga Nela datang. Kalau dia nanyain saya, bilang aja saya mau ketemu Adia." "Tapi kalau Mbak Nela masih trauma lihat tuan besar gimana ya Nyonya?" tanya Ningsih. "Kalau begitu 15 menit sebelum saya sampai ke rumah sakit, saya kabarin Bibi buat bawa Nela pergi dulu dari tempat ini. Saya juga takut pria itu mau berbuat kurang ajar lagi kalau ketemu Nela," jawab Ambar. "Baik Nyonya, kalau begitu hati-hati di jalan ya," ucap Ningsih. Ambar kemudian bergegas meninggalkan rumah sakit untuk menemui suaminya yang berada di rumah. Sepanjang perjalanan, ia berusaha untuk menenangkan diri dan tetap tenang saat bertemu pria itu. Ia sudah mengira apa yang akan ia lihat sesampainya di sana. Sementara itu, Raska melajukan kecepatan mobilnya agar bisa segera tiba di sebuah kantor pengacara milik temannya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, ia sudah tiba di tempat temannya itu. "Raska, tumben banget datang ke tempat gue. Ada apa nih? Pasti lo lagi ada masalah kan sama Miranda?" tanya Nando, teman dekat Raska yang berprofesi sebagai pengacara muda yang sangat tampan dan sukses di kota itu. Raska menyandarkan punggungnya di sofa ruangan itu. Dengan raut wajah yang begitu masam, ia berkata, "Randy sakit, Do." "Randy? Sakit apa dia?" tanya Nando yang terkejut. "Kanker darah stadium akhir dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Keadaannya semakin menurun," ujar Raska membuat Nando termangu. "Tapi ada satu hal yang bikin gue masih bimbang banget. Randy minta gue untuk menjaga istrinya," sambung Raska yang kali ini membuat Nando tersentak kaget. "Kok bisa? Menjaga dalam arti apa dulu nih?" tanya Nando. Raska menarik napas dalam dan kemudian berkata, "Awalnya gue kira cuma sekedar menjaga aja. Tapi karena ada sebuah masalah besar, Randy juga meminta gue untuk menikahi istrinya itu." "Wow, lu gak bercanda kan?" Nando tampak tersenyum getir merasa hal itu hanyalah sebuah guyonan. "Buat apa gue bercanda? Ini situasi yang rumit buat gue," sahut Raska. "Ya, kalau emang lu gak sanggup menjalani itu semua, lu bisa nolak keinginan Randy kan?" tanya Nando, membuat Raska semakin gusar. "Tapi gue udah berjanji sama diri gue sendiri buat balas budi sama dia. Gue ini punya hutang budi yang besar banget sama Randy. Lu kan tahu gimana cerita masa lalu gue itu. Gue gak mungkin ada di posisi sekarang kalau bukan karena bantuan Randy waktu itu," ujar Raska yang kembali teringat dengan kisah kelamnya itu. Kemudian ia melanjutkan, "Sekarang keadaan Randy sangat memprihatinkan. Bahkan gue gak yakin kalau dia bisa bertahan lebih lama. Terus kalau udah begini, kapan lagi gue bisa membayar hutang budi itu? Gue rasa ini adalah waktu yang tepat buat gue menebus jasa-jasa Randy sama gue." Mendengar penuturan Raska, Nando tampak termenung. Ia pun memang sudah mendengar banyak hal tentang Randy. Bahkan Raska pun kembali menceritakan keadaan yang sangat memilukan lainnya, yaitu tentang pernikahan Randy dan Nela yang baru saja dilangsungkan sebelum Randy akhirnya jatuh sakit. "Oh Tuhan, ini berat banget. Kasian banget Randy sama istrinya itu. Gue paham gimana rasanya di posisi lu ini, Ras. Tapi gimana sama Miranda? Bukannya lu cinta banget sama dia?" tanya Nando. Mendengar nama kekasihnya itu, Raska jadi sangat merindukan wanita itu. Miranda adalah kekasih Raska yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya. Bahkan sebenarnya Miranda pun tidak mengetahui dengan pasti apa pekerjaan lain yang dilakoni oleh Raska selama ini. Ia hanya mengetahui bahwa Raska adalah pemilik beberapa cabang toko elektronik. Karena hal itulah yang terkadang membuat kedua orang tua Miranda kurang menyetujui hubungan putrinya dengan lelaki seperti Raska, yang menurut mereka tak jelas asal-usulnya, beserta keluarganya.
sangat berbanding terbalik dengan keluarga Miranda yang berasal dari keluarga yang terhormat dan terpandang. Entahlah, tapi gue minta sama lu, jangan cerita apa-apa soal ini sama Miranda. Gue harus cari waktu yang tepat buat jelasin keadaan ini sama dia, ucap Raska. Oke, gue paham. Oh iya, gue ada klien dengan kasus yang cukup rumit dan menarik. Gue diminta mencari partner pengacara untuk ikut menangani kasus itu. Dan sepertinya Miranda lah orang yang tepat. Gimana menurut lo? Tanya Nando yang kembali membicarakan hal lain. Raska terdiam sejenak, menimbang-nimbang permintaan Nando untuk mengajak kekasihnya bekerja sama. Dan itu berarti Nando akan menghabiskan waktu lebih banyak bersama gadisnya daripada dengan dirinya. Namun, mengingat Miranda adalah pengacara yang hebat sesuai dengan cita-citanya, membuat ia tak bisa melarang setiap tawaran yang menarik dalam pekerjaan kekasihnya itu. Bagaimanapun, ia harus tetap mendukung serta memberikan kepercayaan yang lebih pada Miranda. Walaupun dalam hatinya terkadang merasa cemburu karena Miranda itu tak hanya pintar dan juga cerdas, tapi ia wanita yang sangat cantik dan seksi, membuat tak sedikit para lelaki lain begitu menginginkan dirinya. Bahkan karena terlanjur terbakar cemburu dengan seorang klien yang terlihat genit dengan kekasihnya, membuat Raska tak segan-segan menghajar pria itu hingga babak belur. Karena Raska begitu yakin kalau pria itu tak hanya ingin menjadi klien, tapi juga ingin berbuat lebih pada kekasihnya itu. Namun, jika untuk berurusan dengan Nando, Raska merasa tak perlu terlalu khawatir. Ia percaya sepenuhnya pada temannya itu, mengingat bahwa Nando adalah lelaki yang sangat baik dan juga beretika bagus, membuat Raska merasa nyaman jika membiarkan Miranda bekerja sama dengan Nando. Baiklah, gak masalah kalau lu bekerja sama dengan Miranda. Tapi awas aja, kalau lu berani macam-macam sama dia, gua gak akan segan-segan melempar lu ke laut, ucap Raska yang membuat Nando terkekeh. Lu belum jadi suaminya aja udah berani ngancam-ngancam lelaki lain. Gimana kalau kalian udah nikah, bisa-bisa lu pasang pelacak di badannya Miranda, ledek Nando. Bisa jadi, ide yang bagus, timpal Raska yang membuat keduanya sama-sama terkekeh.